Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Kau memberikan kepada kami contoh seorang nabi terakhir, yaitu Yohanes Pemandi. Seperti yang diungkapkan dan dirindukan oleh umat perjanjian lama, akan muncul Elia baru, yaitu dalam diri Yohanes Pemandi, yang mengajak untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, memulihkan hubungan bapa dan anak, memulihkan relasi Israel kepada Yahweh yang benar, yaitu pertobatan. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, masih kita bicara tentang Yohanes Pembandi, ya, di mana Yesus mengatakan bahwa dialah yang diharapkan oleh bangsa Israel, akan Elia yang baru yang datang untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas, ya, untuk memulihkan hubungan relasi Allah dan manusia, relasi Allah dan Israel, relasi kita dengan Allah, ya, di mana Allah adalah segala-galanya yang tak tergantikan oleh apapun juga. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi Elia pada zamannya. Dia adalah seorang nabi besar, tetapi termasuk dalam kelompok nabi-nabi kecil seperti Elia, Hosea, Amos, dan seterusnya. Nah, kenapa besar? Karena sebetulnya dia adalah penegak. Allah adalah Yahweh, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa yang memberikan hukum Tuhan, membimbing umatnya untuk bersandar kepada hukum Tuhan. Dan pada zaman Elia, Tuhan Yahweh itu diselewengkan dengan adanya Baal, adanya Allah Baal yang bukan Allah Yahweh bangsa Israel. Dan sehingga Nabi Elia diutus Allah untuk menunjukkan ini kemarahan Elia, karena yang membawa adalah istri dari Raja Ahab, sehingga orang beralih kepada Baal itu yang dibawa oleh Yezebel, seorang putri dari imam Baal, imam palsu. Dan itu membuat murka Elia, ya, dan menantang percaya kepada Baal atau percaya kepada Yahweh, ya. Nah, maka untuk itu, dan Elia melawan raja dan ratu, tentu saja itu sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Karena itulah selama 3 tahun Elia mengatakan mengunci langit, tidak ada hujan, dan tidak ada hujan. Anda bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, itu berarti kemiskinan, berarti orang mati, banyak orang tidak dapat makan, tidak dapat apapun juga, seperti Anda lihat dalam janda Sarfat itu. Ini makanan terigu kami yang terakhir. Tapi karena dia diminta untuk memberikan kepada Elia, maka terjadilah, ya. Nah, kemudian yang kedua juga Elia juga penuh mengatakan itu kepada raja, ya, untuk bertobat. Lalu ditantanglah antara Nabi Baal dan Elia. Maka korban Elia dengan gampang disambar petir, tiga api yang menyalakan korban itu tanpa ada korban apapun. Dan menunjukkan itulah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar. Sedangkan nabi-nabi Baal bernari-nari, bernyanyi-nyanyi, tidak ada yang bisa membakar tanpa api dari tangan manusia. Dan itulah yang mengatakan Elia baru itu adalah Yohanes yang mengatakan pilih telah Allah. Ya, yakinlah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, Allah yang memberikan kedamaian, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, Elia baru itulah, gitu Yohanes menunjukkan kepada Yesus, itulah Yesus adalah utusan Allah. Nah, pemahaman Yohanes Pembandi tentang Elia ini adalah suatu proses perjalanan yang tidak mudah, yang panjang gitu loh. Dan Yohanes Pembandi mengatakan itulah Yesus adalah anak domba Allah
itu bukan sesuatu yang gampang, suatu proses yang penemuan pencarian dari Elia yang selama puluhan tahun berada di padang gurun, padang belantara, padang sunyi untuk mengendaki kehendak Allah itu seperti apa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menjelang Natal ini kita diminta satu aspek penting di dalam persiapan kita adalah aspek pertobatan. Apa yang sebetulnya aspek pertobatan? Mungkin yang harus kita sadari adalah bahwa kita percaya, kita yakin dan mengalami nggak bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Ya, itu yang harus kita sadari, bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita, sungguh-sungguh bekerja dan sungguh-sungguh membuat hidup kita sungguh-sungguh hidup yang bahagia. Kita bahagia nggak bersama Yesus, bersama ya, dan kita mengalami itu tidak dalam kehidupan kita. Ya, itu yang mungkin perlu kita renungkan sehingga kita berani mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan yang kehidupan ini untuk mengalami Allah, perjumpaan dengan Allah tersebut. Ya. Pernahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah sehingga kita yakin bahwa iman kita itu bukanlah iman yang abal-abal, bukan iman yang kosong. Ya. Ketika kita menghadapi tantangan entah penderitaan secara pribadi, dalam keluarga atau di lingkungan masyarakat kita, tergodakah kita dengan ajaran-ajaran lain yang mengajarkan sesuatu, ya juga tentang Allah. Ya, tapi Allah yang seperti apa? Ya, Allah kita adalah Allah Israel yang dalam perjalanan waktu terus-menerus sampai sekarang, dan Allah bangsa Israel, Kristio Yudeo, ya, dan itu sudah terbukti dalam sejarah bangsa Israel dalam diri Yesus. Nah, problemnya menurut saya adalah problem, dan ini yang tidak sangat mudah. Ya. Sekali lagi, problemnya adalah problem pengalaman akan Allah. Selalu saya mengatakan, coba Anda perhatikan dalam Injil, kitab suci. Berapa orang yang sungguh-sungguh mengalami Yesus, mengalami perjumpaan dengan Allah? Tidak banyak sekali lagi. Maka itu yang mengikuti Yesus dengan setia sampai akhir adalah beberapa orang saja yang sungguh-sungguh mengalami Yesus. Ya. Dan Yesus pun mengalami kurang lebih 30 tahun dalam keheningan dan kesunyian Yohanes Pemandi, dan Bunda Maria juga mengalami yang serupa. Dan itu bukan yang gampang gitu loh, pengalaman dengan Allah itu. Ya. Jadi pengalaman Allah itu adalah rahmat, tetapi pada saat yang sama adalah perjuangan dan pergulatan. Yesus, Bunda Maria, dan Yohanes Pemandi tidak dibebaskan dari pencarian itu. Ya, pencarian, pergulatan pencarian itu. Maka salah satu unsur penting di dalam hidup kita adalah kita bukan hanya berdoa, devosi, tidak jelek, bagus terus-terusan, tapi harus ada pengetahuan, pemahaman, dan bukan pengetahuan juga, tapi pengalaman. Nah, maka kita lihat ketika Yesus disalib, dia mengatakan apa? Salah satu sabdanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu bukan hanya untuk orang Yahudi, mungkin juga untuk kita. Kita tidak tahu akan ajaran kita. Kita tidak tahu akan iman kita. Siapakah iman? Maka kita harus terus mencari, mengenal. Kenapa harus menjadi Katolik? Kenapa tidak yang lain? Dan itu merupakan tantangan bagi kita semua untuk melihat, untuk mengalami itu juga di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi tantangan kita di zaman sekarang ini adalah komplasensi, itu kemalasan, puas dengan apa yang ada. Ya sudah, cukup aja. Ketika orang menyerang kita, ketika orang tidak lebih baik kepada agama lain, kita juga tidak tahu harus menjawab seperti apa. Itu satu hal. Jadi pengetahuan, tapi juga pengalaman. Ya, kita banyak sekali mendengar, membaca, memperhatikan YouTube segala macam sekarang lewat itu semua. Tapi apakah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kita ngomong, kita komentar, tapi kita melakukan apa untuk mengalami Yesus itu? Karena kunci gitu loh, menurut saya kunci kehidupan kita adalah pengalaman akan Allah. Kalau kita ingin menjadi mendalam, kalau kita ingin menjadi dekat dengan Tuhan, tidak ada cara lain kecuali mengalami Allah. Ya.
Dan pengalaman Allah itu adalah pengalaman di dalam konkret situasi kita. Ya, nah sekali lagi kita tidak cukup hanya ritual, liturgikal, bersama-sama, komunal, itu bagus, tidak apa, itu pasti. Tapi pengalaman akan Allah itu adalah dari 10 orang mungkin hanya 1 pun sudah cukup. 100 orang 1 pun sudah cukup. Kita lihat para rasul sendiri, kita lihat berapa orang. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kalau Anda tergerak dan sungguh-sungguh tergerak untuk masuk lebih dalam, silahkan mencari bagaimana caranya supaya saya mengalami Allah yang sungguh-sungguh hidup dalam diriku. Tentu saja Allah telah menyatakan itu kepada kita, tetapi harus dijawab dengan hidup kita sendiri. Nah, sekali lagi menurut saya ya, dari apa yang saya alami dan saya rasakan, saya lihat bahwa panduan dari Santa Teresa dari Avila itu adalah salah satu jawaban. Ya, dia mengalami Allah sungguh-sungguh. Setelah mengalami suatu peristiwa pertobatan hampir mati dan seterusnya, dia mengalami Allah perubahan transformasi, inner transformation katakanlah. Transformasi batin, ya, bukan hanya transformasi luar. Jadi saya mau mengatakan bahwa pertobatan pembaharuan hidup itu bukan dari luar. Entah gunung api meletus, entah apa saja penderitaan luar biasa, entah mujizat yang paling besar sekalipun, tidak akan banyak mengubah orang kalau tidak ada perubahan dari dalam. Dan itu bagaimana? Ya Anda sendiri. Ya, maka sekali lagi perlu ada orang yang coaching. Coaching itu adalah coaching orang seperti pelatih yang bukan hanya melatih, tetapi secara pribadi orang dilatih untuk maju, berkembang, untuk berdoa, untuk memberikan waktu dirinya kepada Allah. Saya mempunyai kelompok doa yang disebut Mahkota Maria atau Corona Maria yang mengajak Anda untuk lebih dalam. Bangun pagi jam 3, ya. Doa rosario, doa untuk gereja, doa untuk siapa. Itu pertobatan pribadi, doa juga. Nah, juga dengan jam puasa, Senin, Rabu, Jumat, ya, tidak makan setelah makan malam sampai besoknya siang. Lalu juga nanti tidak minum lebih lama. Jadi dengan puasa dan berdoa itu kita seringkali diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik dari dalam. Ya, lalu nanti pertama Roh Kudus akan membantu kita untuk semakin bertobat, semakin melakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, mencintai kitab suci, lebih mencintai kitab suci, dan nilai-nilai segala sesuatu, nilai yang dulu nampaknya indah, yang dulu begitu menarik menjadi memudar. Ya, lalu kita tahu apa artinya the taste of God. Seperti halnya Yakobus, Yohanes dan Petrus di atas gunung. Mereka merasakan secercah, sekecil mencicipi surga itu bersama Yesus. Dan itu adalah jaminan bagi kita. Semoga di masa Natal ini kita semua bisa mencicipi surga itu. Dan butuh suatu persiapan seperti Yohanes Pemandi. Dia mempersiapkan segala sesuatu kedatangan Yesus dan mengatakan itulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ya. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yang kita nyanyikan, kita doakan dalam Ekaristi. Semoga kita semua tergerak dan digerakkan sekali lagi untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Ya, jangan gantikan Tuhan dengan Baal-Baal. Baal-Baal zaman sekarang itu bukan